Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Panitia Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan saya Manase Sahat Hasimarangkir Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan laporan hasil penelitian yang sudah kami lakukan bersama dengan tim. Dengan judul Implementasi Sistem Informasi EPAM Mandiri Berbasis Web pada Perumahan Sukaraya Indah Cikarang Utara. Adapun konten yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah dimulai dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan berikut dengan kesimpulannya. Latar belakang penelitian ini adalah pengadaan air mandiri atau PAM mandiri yang dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid pada Perumahan Sukaraya Indah di Cikarang Utara. Ada sekitar 700 kakak yang menggunakan PAM mandiri ini, di mana proses yang berjalan memiliki banyak masalah, khususnya proses pencatatan meter air dan transaksi manual non-sistem. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan data transaksional DKM menggunakan sistem yang dapat diakses secara online. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah mencatat meter air masih menggunakan form kertas, di mana petugas pencatat meter, kalau menggunakan kertas dapat mudah rusak, hilang, sobek, bahkan dapat tercecer. Kemudian petugas penerima pembayaran harus menunggu data rekap dari DKM untuk mulai menerima pembayaran warga. Adanya kasus yang tidak sinkron antara meter air yang dicatat dengan jumlah bayar, kemudian tidak dapat melihat histori meter air bagi warga. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah proses transaksional. Kemudian sistem yang dibuat ini terintegrasi antara petugas pencatat, admin DKM, dan petugas bayar agar seluruh proses berjalan efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode SDLC, yaitu System Development Life Cycle, di mana pada metode ini menggunakan yang namanya model waterfall. Dalam model waterfall yang digunakan untuk pengembangan sistem EPAM mandiri ini, dimulai dari requirement analysis, yaitu adalah tahap penetapan fitur-fitur pada sistem. Kemudian sistem dan software design, yaitu adalah tahap ini akan memulai dibentuk suatu arsitektur sistemnya. Kemudian ada yang namanya implementation dan unit testing. Pada tahap ini, hasil dari desain perangkat lunak akan direalisasikan sebagai satu set program atau unit program. Kemudian integration dan sistem testing. Dalam tahap ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu sama lain dan diuji sebagai suatu sistem yang utuh. Kemudian yang terakhir adalah operation dan maintenance. Dalam tahap ini, sistem sudah dapat digunakan, selain itu juga memperbaiki error yang tidak ditemukan pada tahap pembuatan. Untuk hasil dan pembahasan, kita mulai dari yang namanya requirement analysis. Nah, pada requirement analysis ada yang namanya user requirement, di mana pada user requirement ini ada beberapa manajemen sistem yang harus dilakukan. Mulai dari manajemen sistem pendaftaran, pencatatan meter air, koreksi kesalahan catat meter, transaksi pembayaran, dan juga input pemasukan dan pengeluaran DKM. Kemudian untuk functional requirement, ini adalah fungsi-fungsi yang dilakukan pada sistem nantinya. Pada non-fungsi requirement, pada non-fungsi ini nanti dititik beratkan pada bagaimana sistem ini bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan warga. Contohnya adalah sistem dapat diakses secara online, kemudian warga tidak perlu lagi menanyakan jumlah tagihan melalui yang namanya WhatsApp kepada kasir DKM. Untuk perancangan sistem ini ada yang namanya use case diagram, di mana pada use case diagram yang dibuatkan pada sistem adalah ada beberapa aktor yang terlibat dalam penggunaan sistem nantinya, yaitu petugas pencatat meter air, warga, kasir DKM, dan juga admin, yang dimana setiap aktor sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, berikut adalah hasil implementasi dari pengembangan sistem pada penelitian ini, yaitu sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Dan berikut adalah form halaman loginnya ketika diakses secara online. Akan ada yang namanya username dan password. Kemudian ini adalah halaman dashboard,
Ketika admin sudah login, di mana halaman dashboard ini dapat melihat grafik pemakaian air. Kemudian ini adalah halaman input data warga. Bagi warga yang mulai berlangganan, nanti akan dilakukan integrasi pada sistem ini. Kemudian ini adalah halaman input data pemasukan kas DKM, dan ini adalah halaman input data pengeluaran kas DKM, sehingga DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid dapat melihat, mengontrol untuk pengeluaran dan pemasukannya. Kemudian ini adalah halaman input koreksi kesalahan input meter air. Jika terjadi selisih kesalahan penginputan pada jumlah meter air warga, maka bisa diperbaiki melalui menu koreksi yang terdapat pada sistem ini. Dan ini adalah halaman transaksi pembayaran tagihan PAM Mandiri, dan ini nanti yang akan digunakan untuk memonitoring apakah pembayaran air bagi warga sudah direalisasikan atau belum. Nah, kemudian warga dapat melihat bagaimana penggunaan meter airnya, baik per bulan maupun per tahun. Baik, untuk kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem ini mempermudah sistem pencatatan data meter air yang sudah terintegrasi ke bagian kasir DKM, sehingga tidak perlu lagi melakukan rekap manual oleh admin DKM. Kemudian warga juga dapat mengakses online bagaimana grafik pemakaian airnya dan jumlah meter air yang sudah digunakan, serta dapat melihat status pembayaran tagihan airnya. Aplikasi e-PAM Mandiri ini mampu meningkatkan efektivitas pekerjaan dan efisiensi waktu pencatatan yang terintegrasi, serta mampu memberikan informasi data akurat mengenai tagihan dan pembayaran air PAM Mandiri. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Semarang pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.